Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ilham Arifatul Official. Hari ini saya akan membahas mengenai ternyata peran guru dalam pembelajaran itu sangat penting. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Waktu itu pas saya SMP, saya tuh nggak bisa fisika sama bahasa Inggris. Intinya bagi saya tuh fisika tuh susah, apalagi bahasa Inggris. Fisika itu kenapa susah? Karena rumusnya emang sedikit, tapi satuannya itu banyak. Terus nanti setiap soal itu beda-beda. Jadi saya merasa itu mapel yang paling susah untuk dikerjakan. Padahal saya tuh suka banget sama matematika. Matematika sama fisika kan harusnya nggak begitu jauh ya. Dimana harusnya orang-orang yang suka matematika tuh juga bisa fisika. Tapi waktu itu saya mengalami saat kelas 7 dan kelas 8 tuh saya nggak, kan saya baru kenal fisika di SMP ya. Kalau di SD kan masih IPA. Nah, di situ saya merasa ini pelajarannya bagaimana, cara ngerjainnya gimana, saya itu nggak tahu. Terus bahasa Inggris juga sama. Sebenarnya kalau dari SD itu saya sudah dapat bahasa Inggris, sudah belajar tentang jam, belajar tentang angka. Itu di SD saya memang udah ada pelajaran bahasa Inggris. Tapi sampai dengan kelas 7 itu saya nggak tahu. Maksudnya kalau ada pelajaran bahasa Inggris ya saya ikuti, saya dengarkan, tapi saya nggak paham. Jadi kalau disuruh mengerjakan ya saya tidak bisa. Terus saat saya kelas 9 SMP, saya itu dapat guru yang luar biasa sabar. Namanya Bu Harini. Beliau mengajar di SMP Negeri 6 Purworejo. Bu Harini ini tipe yang sangat sabar sekali. Jadi kalau umpamanya siswanya nggak paham, beliau itu dengan senang hati mengajarkannya berulang-ulang. Artinya umpamanya beliau membahas tentang gaya kayak gitu. Umpamanya ditanya apakah sudah paham, terus banyak siswa yang tidak memberikan respon. Berarti beliau menangkap, oh siswa-siswa saya belum paham. Nanti diulang terus. Nah, sampai paham. Nah, di saat itulah, di saat kelas 9 itu saya mulai menyukai fisika. Karena menurut saya, oh ternyata tuh ilmu fisika tuh hampir mirip matematika. Nggak terlalu jauh dan bisa dipahami. Apalagi dengan kesabaran Bu Harini ini membuat saya tuh jadi paham. Terus saya mulai suka bahasa Inggris kelas 8. Waktu itu gurunya itu Bu Heri Heru. Nah, Bu Heri Heru ini mengajarkan kepada saya itu tentang simple present tense sama simple past tense. Nah, di situ ternyata tuh simple present tense ada rumusnya, simple past tense juga ada rumusnya, dimulai dari verb. Terus nanti kalau umpamanya kapan kita menggunakan verb 1, kapan kita menggunakan verb 2, kapan kita menggunakan verb 3, itu jelas sekali, beliau itu jelas sekali. Nah, ditambah lagi ada program One Day One Text. Artinya kita disuruh membaca satu hari satu teks, terus nanti kata-kata mana yang tidak paham itu kita cari terjemahannya, kita tulis dalam satu buku khusus. Nanti secara berkala, mungkin seminggu sekali beliau akan ngecek apakah ada perkembangan atau tidak. Nanti kalau yang tidak ada perkembangan, beliau kasih catatan. Kalau umpamanya banyak perkembangan, dikasih paraf kayak gitu. Nah, dengan sistem yang teratur seperti itu saya suka. Nah, waktu itu saya mulai suka tuh dari simple present tense sama simple past tense. Saya mulai belajar, mulai menambah kosakata, dan alhamdulillah sejak saat itu saya juga mulai suka bahasa Inggris. Nah, di sini dari cerita saya ini saya ingin memberikan gambaran. Ternyata pengaruh guru dalam pembelajaran itu sangat penting ya. Kalau gurunya menyampaikan pembelajaran itu secara jelas, sesuai dengan karakter yang kita mau, karakter siswa yang kita mau, nah itu pelajaran akan lebih mudah untuk dimengerti. Dan siswa tuh paham targetnya apa, kira-kira dia bisa berkembang dengan cara bagaimana, dan akhirnya ya mendapatkan hasil yang lebih baik. Pesan saya untuk teman-teman guru, baik di swasta maupun negeri, jadilah guru yang menyenangkan dan juga membuat siswa paham. Mungkin kita kalau dari segi pengetahuan kita bisa menjadi orang yang pintar, tapi cara ngajar kita itu disesuaikan dengan levelnya anak. Kalau umpamanya ada bahasa yang lebih mudah atau lebih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak, pakailah bahasa itu. Jangan pakai bahasa yang terlalu tinggi yang mereka itu kadang belum pernah mendengar sama sekali. Jadi kalau umpamanya mau mengajar, silahkan jadi guru yang bisa memberikan perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.